Yuk berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kalau kami masih bisa berkumpul, walaupun dengan keterbatasan apapun sarana kami, untuk kami mau mendengar firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan. Hanya firman-Mu yang menjadi satu tuntunan buat kehidupan kami, Bapak. Kami mau belajar, Tuhan, untuk kami mengerti hatinya Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Pagi tetap semangat ya, tetap luar biasa. Walaupun banyak tantangan di depan, banyak tantangan yang sedang kita hadapi, kita tetap harus semangat ya. Saya juga kesaksian dikit ya tentang bagaimana saya ini beberapa hari yang lalu ya, saya itu sempat kaki saya yang bagian belakang itu sakit, saudara ya. Sambil tunggu yang lainnya join, saya kesaksian dikit. Jadi pas waktu sakit, saya tuh cuman ya, saya enggak bersungut-sungut, saya cuman bilang gini, Tuhan terima kasih, tapi saya tetap percaya bahwa kalau kaki ini sakit ganggu saya pelayanan, saya bilang gitu. Saya mau sehat, saya mau kuat, saya bilang gitu ya. Saudara tahu saya tuh nggak pernah mikir apapun. Saya pikir ya sudahlah, sakitnya juga ndak terasa, maksudnya sakit sekali enggak. Tapi kalau saya berdiri terlalu lama kok kayaknya apa ya, jarem itu loh istilahnya, itu jarem. Ndak berapa lama waktu saya di rumah, ada orang yang datang ke rumah. Tiba-tiba 2 hari yang lalu ada orang yang datang ke rumah, dan orang ini bilang gini, Cik, kamu ini kakimu lagi sakit ya. Kayaknya saya itu digerakin Tuhan karena kakinya Cik Eli itu lagi sakit. Terus saya bilang gini, hah? Enggak itu, saya bilang, cuman bagian belakang aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang ini, iya tapi kayaknya Tuhan taruh di hati saya kaki Ci Eli itu sakit, katanya gitu. Nah Ci Eli ini saya bawa ya, namanya Deker, sudah disiapin. Dia bawain saya satu kayak korset kesehatan gitu ya. Terus dia bawain kaos kakinya, langsung sama dia dipakein ya, sama istrinya itu langsung, ayo Ci pakai gitu ya. Terus istrinya bilang, iya ayo Cik pakai gitu ya. Saya langsung disuruh pakai saat itu juga. Saya tuh sampai bingung-bingung, ini datang bawa barang langsung saya disuruh pakai, saudara, kayak dipaksa pakai. Biasanya kalau dia bawa barang ndak suruh saya pakai, saya ini paling males, saudara, apalagi pakai seperti deker. Aduh, saya orangnya ndak telaten gitu ya. Ya ndak susah kayak kaos kaki, tapi dasar orangnya saya ini orang yang males ya, saya males gitu. Tapi hari itu dia bisa datang dan dia begini, pokoknya Ci Eli harus nurut, jadi langsung dipakein sama istrinya, langsung yang namanya untuk kaki, untuk korset, semua ya. Jadi hari itu saya nurut, saudara, nurut. Kok saya ini bilang gini, kok aneh ya, saya begitu orang ini datang disuruh pakai. Bener, saudara ya, Tuhan itu baiknya luar biasa. Sampai dipaksa pakai, terpaksa harus pakai, dan saya merasakan manfaatnya ya. Ini bukan saya mau promosi, saudara, tapi begitu saya pakai, benar-benar sakit ini sudah berkurang banyak. Dan hari itu saya bilang, oh ya kok enggak sakit ya, saya sampai gini, aduh Tuhan kok ya luar biasa. Ada orang yang datang yang enggak tahu sakit saya, orang ini datang langsung bawa, langsung saya dipaksa untuk pakai, saudara. Nah ini, saudara, dari kesaksian ini ya, sekali lagi kita ini cuman mau ngomong, saudara, ndak perlu takut ya. Kalau saya mau bicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, itu benar-benar hal yang kecil, saudara ya. Kelihatannya Tuhan itu dalam hal yang masalah, mungkin hari ini ada masalah besar yang belum
Tuhan selesaikan. Itu bukan berarti Tuhan itu cuek loh saudara. Tuhan itu sangat peduli. Tuhan itu sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Ya kalau memang keadaan kita ini masih ngalami proses, sekali lagi saudara tidak perlu takut. Ya, saya sampai punya gambaran dari waktu saya berkata kaki saya sakit. Saudara tahu gambaran yang saudara bisa bayangkan gini. Waktu kita ngalami masalah, kita berseru kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku serahkan ya Tuhan keuanganku, misalnya sakitku ke dalam tangan-Mu. Hari itu juga saudara tahu gambarannya, dari masalah di tangan saudara ini pindah ke tangannya Tuhan. Tangkap ya saudara. Nah, waktu kita berseru ini pindah ke tangannya Tuhan. Waktu ada di tangan Tuhan, izinkan Dia yang punya waktu dan cara. Ini lagi proses apa yang saudara serah terimakan. Nanti kalau saudara selesai dari proses tangannya Tuhan, maka ini akan dikembalikan dalam keadaan yang sudah sesuai dengan apa yang Dia mau, dan ini yang terbaik. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini siapapun yang mengalami masalah, saudara sudah berseru, tapi hasilnya masih mengecewakan. Yang jadi pertanyaannya, kita jangan pernah kecewa. Karena begitu ini ditangkap ya, ini ditaruh di tangan Tuhan. Ini Tuhan itu sedang bekerja. Dia sedang berkarya. Misalnya suami ya, mungkin ini keuangan, ini anak-anak yang bermasalah. Percayalah, hari ini engkau sedang menanti jawaban, kau belum melihat, tapi tangan ini tidak pernah berhenti berkarya, dan tangan ini tidak pernah berhenti bekerja. Dia sedang merajut. Saya merasakan gini, waktu saya ngalami proses dengan suami ya, yang sekolah kehidupan itu bukan hanya saya, tapi Pak Nyoto juga. Tangkap ya saudara. Tapi cara Tuhan itu beda. Ya, jadi jangan berpikir ketika suamimu jatuh di dalam dosa, saat engkau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, jangan berpikir bahwa ini suami terus-terusan zina, suami terus-terusan brengsek, suami terus-terusan judi. Karena di depan mata kita tidak berubah-berubah. Judi ya judi, yang didoakan zina ya tetap zina, yang didoakan mabuk ya tetap mabuk, yang didoakan males ya tetap males. Jangan pernah berpikir seperti itu, nanti itu timbul kecewa. Tapi kita semua hari ini harus berpikir, segala sesuatu yang sudah ditaruh di tangan Tuhan, gak mungkin Tuhan itu berhenti saudara. Tangkap ya. Jadi yang sekolah kehidupan hari ini lewat proses ya, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Suamimu juga sekolah kehidupan, tapi cara Tuhan mendidik orang berdosa itu punya cara yang spesial, yang kita tidak tahu pengalaman hidupnya seperti apa. Makanya ada banyak pendosa, ketika dia didoakan sungguh-sungguh, dia bertobatnya juga sungguh-sungguh, tidak main-main. Kenapa? Karena kita juga bertobatnya sungguh-sungguh. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini tenang aja. Kemarin saya mendengar kesaksian dari seorang anak ya, seorang anak hamba Tuhan. Makanya tema ini langsung saya bawa judul tema khotbah saya, jangan pernah menjadi kecewa. Dan anak hamba Tuhan ini dari kecil dididik papa mamanya pendeta saudara ya, semua melayani Tuhan. Anak ini juga setia melayani Tuhan ya. Dan ketika anak ini besar, dia sekolah, dia mau cari pekerjaan. Dia pikir bahwa menjadi anak hamba Tuhan itu punya hak privilege, hak khusus. Kalau berdoa, Tuhan pasti kasih dia hak istimewa. Termasuk dia juga setia sama Tuhan. Sampai suatu kali ya, dia berdoa buat pekerjaan. Dan dia berdoa berbulan-bulan buat pekerjaan yang menurut kacamata dia pintar, dia hebat, dia punya otak yang cemerlang juga.
dia berpikir dengan hak privilege yang dia doakan, Tuhan itu pasti kasih dia sesuatu pekerjaan yang terbaik. Ya, sesuai dong, dia pintar, dia punya jerih payah, ya. Apa yang terjadi ketika dia berdoa, berharap, ya. Mungkin sudah berdoa, berharap, beriman, sudah, semua sudah dilakukan. Bahkan saking percayanya dia yakin, ya. Makanya hari-hari ini jangan mengukur iman itu dengan hasil. Kalau kita kaitkan iman dengan hasil, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita tetap beriman hari ini, berimannya hanya kepada Tuhan, itu berarti suka-sukanya Tuhan. Beriman jangan dikaitkan dengan suka-sukanya kita, kehendak kita. Sekali lagi, beriman itu tidak salah, tapi selalu ditutup dalam doanya Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Hari ini dia cerita kemarin, ya, mamanya cerita, anaknya akhirnya marah sama Tuhan, kecewa, ya. Dan dia hari itu sepertinya memutuskan, ya sudahlah, tidak Tuhan-Tuhanan, sepertinya seperti itu, saudara. Ketika dia marah sama Tuhan, ada gelombang besar yang terjadi. Yaitu gelombang besarnya apa, saudara? Anak ini tiba-tiba divonis kanker. Dan dari situ, ya, sebagai mama, sebagai hamba Tuhan, mamanya memberi support kepada anaknya. Kamu harus kuat. Kamu jangan pernah marah sama Tuhan. Semakin kamu kecewa sama Tuhan, semakin hidupmu akan terpuruk. Ketika kita jauh dari Tuhan, ya, kita marah sama Tuhan, jujur. Kalau Tuhan sayang sama saudara, maka saudara akan dikejar. Mau lari kemana? Mau marah sama Tuhan, kanker. Mau marah lagi sama Tuhan, bangkrut. Kita tidak pernah tahu loh. Makanya jangan pernah semakin lari sama Tuhan. Kalaupun engkau sudah taat, engkau sudah punya iman, engkau sudah setia, hidupmu masih di dalam proses kehidupan yang sulit, tapi engkau tidak pernah kecewa sama Tuhan, tenang aja. Yang sulit ini masih ada tangan Tuhan. Segala sesuatu kalau masih ada tangan Tuhan yang bekerja, hari ini tenang, saudara. Saudara, tanpa kita sadari, kenapa saya selalu berkata, doa itu langkah yang tertepat, terjitu, termurah, tapi hasilnya spektakuler. Karena tiap kali saudara doa, itu sesuatu yang saudara serahkan sama Tuhan. Tuhan kasih sesuatu, tangkap saudara. Setiap kali kita doa ada pertukaran. Saudara, hari ini percayalah, kalaupun hidupmu makin sulit, engkau sudah berdoa, sekali lagi jangan pernah kecewa. Karena tiap doa itu selalu ada pergerakan yang Tuhan akan kerjakan di alam roh. Jangan anggap hari ini hidupmu menderita, itu Tuhan itu diam, Tuhan itu cuek, Tuhan itu tidak peduli, saudara. Justru dia terlalu peduli buat hidupmu, makanya dia izinkan setiap masalah terjadi. Tujuannya apa? Beberapa hari ini saya lagi mengupas, ya, setiap kali saya konseling dengan orang, Tuhan taruh di hati saya satu hal. Ada sesuatu yang sedang Tuhan lenyapkan. Sudah saya bahas, ya, minggu lalu khotbah, sekali-sekali saya sudah sebut ini. Karena Tuhan mengingatkan hari ini, nak, apapun proses hidupmu, ingat ya, dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Dunia dilenyapkan menuju kebinasaan, tapi saudara dan saya tidak binasa ketika engkau rela yang dilenyapkan ini habis. Tapi kalau orang benar, hati-hati. Kalau yang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupnya tidak dilenyapkan, hati-hati saudara. Saudara, walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, saudara juga sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Hati-hati. Saya waktu merenungkan firman ini, saya putar otak, saya merenungkan gini, iya ya,
Ayat ini jelas berkata di 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Makanya jangan kecewa sama Tuhan. Mengucap syukurlah dengan proses. Kalau kita hari ini ada di hari ini masih ngalami masalah, saudara sangat mengucap syukurlah. Karena yang tahu standar daging saudara, keangkuhan hidup saudara, kesombongan saudara, kedagingan saudara, yang tahu itu bukan saudara. Tuhan tahu berapa persen di dalam hidup kita ini masih menyisa. Banyak keinginan-keinginan dagingmu yang hari ini kalau Tuhan tidak paksa lewat proses, engkau dalam perjalanan dilenyapkan. Lihat ya, kita belajar sama-sama sekilas aja, saudara belajar sama-sama. Kita buka dulu di 1 Yohanes. Ini ayatnya yang saudara perlu tahu sehingga saudara tidak kecewa, saudara tidak marah sama Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Sebab ya, semua loh, lihat ya, kata-kata ini semua yang ada di dalam dunia, termasuk saudara dan saya, lihat ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tangkap saudara, kita berkata bahwa kita orang Kristen ya, anak Tuhan. Tapi kalau engkau masih punya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, firman ini berkata kita bukan berasal dari Bapa tapi dari dunia. Ayat 17-nya ini yang ngeri saudara. 17 kita baca. Dan dunia ini dengan semua yang ada di dalam dunia ya, termasuk kita seharusnya binasa. Tapi kita bersyukur karena Yesus itu mengorbankan hidupnya menebus saudara dan saya. Kita ini memperoleh anugerah keselamatan bukan dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu mati buat saudara dan saya. Tapi lihat, kalau kita sudah ditebus, kita tidak nyadar bahwa keinginan daging kita, mata, keangkuhan hidup kita itu menyala-nyala. Saudara menghidupinya, maka kita hari ini berasal dari dunia. Semua yang berasal dari dunia, Bapak berkata apa? Aku harus melenyapkannya karena engkau bukan berasal dari dunia, engkau berasal dari aku. Nanti kalau engkau mati, engkau akan kembali ke tempat asalmu, di mana warga negara kita adalah kerajaan surga. Kita hanya transit. Selama transit, maka Bapak di surga akan melakukan, mengizinkan satu proses kehidupan yang tujuannya ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah itu yang tetap hidup selama-lamanya. Jadi hari ini kalau kita diproses, masuk dalam kehendak Allah, mengucap syukurlah. Karena apa yang dipikirkan Tuhan, saudara harus selamat, harus hidup selama-lamanya. Tuhan mati sampai mengorbankan nyawanya, targetnya supaya saudara dan saya hidup selama-lamanya tanpa keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Makanya jangan marah. Saudara mikir masalah, kok tambah berat. Kenapa tambah berat? Karena kita hari ini sedang dihabiskan lenyap yang namanya daging, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, termasuk hati, harga diri,
Ya, keinginan daging itu ndak boleh ada sisa. Dia lagi, makanya pemazmur berkata, sekalipun daging dan hatiku sudah habis harus lenyap. Hari ini yuk, kalau kehendak Allah, saya sampai merenung loh kata-kata ini. Saya bilang gini, Tuhan, berarti kayak hidup manusia itu ndak gampang ya jadi orang benar jelas. Daging dan hati kita, selama kita masih diberi kesempatan, Tuhan itu mau memaksimalkan. Makanya jangan pernah marah dengan prosesnya Tuhan, karena kehendak Allah hidup itu selama-lamanya. Orang yang punya target hari ini, ya daging dan hatimu habis lenyap. Tiap kali engkau dikurang-kurangkan, itu selalu ada yang berbicara ditambah-tambahkan. Tangkap saudara, jangan takut dengan hartamu yang dikurang-kurangkan, cinta suamimu yang dikurang-kurangkan karena kehendak Allah. Mungkin hari ini anakmu yang lagi dikurang-kurangkan rasanya, anak yang dulunya taat jadi berontak. Sekali lagi, jangan pernah takut. Selama berbicara kehendak Allah, selalu sesuatu yang dikurangkan, ada sesuatu yang ditambah-tambahkan. Yaitu apa? Hidup kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Dan kalau Kristus yang sudah makin bertambah, maka semua apa yang menjadi urusan lahiriamu, Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Kita ini sampai, saya mikir, berarti dalam hidup kita ini semuanya lagi sekolah kehidupan dikurang-kurangkan. Apa yang dilenyapkan bukan kehidupanmu, bukan kebahagiaanmu. Yang dikurangkan hari ini hanyalah 3 keinginan ini, termasuk harga diri, nama baik, ya, hati. Hari ini siapa yang masih sakit hati, berarti hidupmu masih dalam proses. Makanya orang yang hari ini bisa dimaksimalkan Tuhan, ngucap syukur. Saya merasa dalam perjalanan hidup saya bersyukur. Saya ini orang yang keras, saya ini orang yang keras kepala. Saya ini dinasehati apa aja dari dulu. Saya ini merasa orang yang benar, tapi lewat proses saya makin dikurang-kurangkan sama Tuhan, bahkan dihancurkan. Sampai bejana ini benar-benar diinjek-injek. Dan itulah muncul satu karakter pribadi yang hari ini saya merasakan. Kehidupan Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Karena apa yang menjadi keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, sakit hati, harga diri, itu bukan berasal dari Bapa. Pastikan jangan pegang tinggi-tinggi harga dirimu. Jangan pegang terus hatimu untuk dikotori dengan sampah, karena itu bukan berasal dari Bapa. Yang benar berasal dari Bapa, yang boleh memerintah di dalam hatimu, itu cuman damai sejahtera, kasih Bapa. Selebih itu ndak ada yang boleh memerintah. Sakit hati ndak boleh memerintah, benci ndak boleh memerintah, takut tawar hati, roh takut tawar hati bukan berasal dari Bapa. Apapun yang terjadi, posisi hati yang boleh terjadi, aku tetap memilih tenang dan percaya, karena damai sejahtera Kristus melampaui segala akal tinggal di dalam hidup kita semua. Amin. Ya, hari ini semangat tuh, jangan menjadi kecewa ya. Ayatnya di mana Bu Eli? Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6. Lihat ada kata-kata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow. Hari ini kalau kita dihajar badai, ya, kita tetap bersyukur, ya, kita tetap tidak menjadi kecewa. Hari ini pastikan, maka kita adalah orang yang berbahagia.
Jadi kalau hidupmu dikurang-kurangkan, aduh tuh Bu Eli sudah setia kok seperti ini, ya itu tadi seperti itu. Anaknya hamba Tuhan, ya dari kecil cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi untuk dapat pekerjaan itu hal yang simpel. Yang simpel aja Tuhan tidak jawab, kecewa dia. Hari ini pastikan jangan pernah kecewa. Makin kecewa sama Tuhan, saudara, makin melihat jalanmu itu akan dibawa arahnya ke bawah. Tapi makin semangat kayak saya kalau mau kecewa, saya sampai ngomong gini kemarin kesaksian. Dalam hati saya ya sama. Awal mula saya juga kecewa sama Tuhan. Tapi untung saya tidak memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saya juga berpikir gini, Tuhan, saya konselingi orang-orang selesai pulih-pulih kesaksian, saya tambah memble Tuhan, saya tambah parah, bonyok berdarah-darah. Tuhan, ini apa-apaan Tuhan. Itu saya dulu. Tapi waktu saya tidak kecewa, saudara tahu bukti nyata dalam hidup saya. Apa yang saudara tangkap? Arah hidup kita sebonyok-bonyoknya ketika kita tetap nempel sama Tuhan, arah hidupmu itu tidak pernah ke bawah. Sesulit-sulitnya kayak kita dalam perjalanan mau ke puncak, ya ke gunung. Saudara pasti melewati yang namanya jalan naik turun, naik turun. Tapi satu hal, tujuannya tetap ke puncak, ke gunung, dan itu saudara harus meraih. Lah kalau pengalaman hidup saya hari itu saya kecewa, arah hidup saya dibawa ke bawah. Tapi berhubung saya tetap semangat, arah hidup saya sampai hari ini arahnya tetap naik jadi kepala, bukan ekor. Dan perjalanan hidup saya nggak mungkin buntung, saudara. Pasti berhasil dan beruntung. Amin, saudara, ya. Jangan jadi kecewa, saudara tetap berbahagia. Yuk lihat ayat Bu Eli, gimana kalau kita hari ini ngalami badai, ya, yang hari ini saya tidak tahu saya itu harus seperti apa lagi Bu Eli. Sudah doa, sudah puasa, tapi hasilnya makin kacau Bu Eli. Tidak apa-apa, terus lakukan itu konsisten. Jujur saya ngalami itu. Tuhan bilang apa? Hari itu saya tidak pernah dijawab Tuhan sampai bonyok. Tuhan cuman bilang gini, di tahun 2019 Tuhan berkata gini, Eli, aku sedang menguji kesetiaanmu waktu aku diam, waktu aku tidak jawab doamu, waktu engkau semakin on fire kepadaku, aku lagi uji. Waktu engkau semangat kepadaku, aku lagi uji. Ternyata aku dapati engkau itu setianya tulus. Oh, saya kaget. Hah, setia tulus ya Tuhan? Iya, ndak syukur-syukur setia loh. Orang setia itu masih diuji tulus sama ikhlasnya. Dan Tuhan biarkan saya ngalami proses yang berdarah-darah sementara saya giat melayani Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, orang yang setia aja belum cukup. Karena kadang-kadang orang itu setianya ndak tulus. Setia sama aku cuman kepingin dapat berkatku, kekayaanku yang dari surga, pemulihan mujizat. Tapi yang aku lihat dari hidupmu, setia sama aku itu tulus. Sekalipun yang dari surga, berkat kelimpahan, berkat pemulihan, itu tidak engkau dapatkan. Hidupmu malah susah. Tapi aku mendapati engkau bertahun-tahun, engkau dalam kategori setianya yang tulus, setia tanpa melihat hasil. Engkau tetap mengikut aku, engkau tetap melayani aku, sekalipun aku buat hidupmu tambah susah, aku lihat proses hidupmu tambah berat, tapi engkau tetap aku dapati tidak kecewa. Kecewanya mungkin sesaat, tapi sampai saat ini Tuhan berkata, aku mendapati engkau setia yang tulus. Itu tidak banyak orang yang bisa melewatinya. Ada banyak orang yang justru kecewa dan menolak aku. Saat apa yang jadi kehendaknya, aku tidak jawab. Senyatanya Tuhan bilang gini, aku tidak jawab kehendakmu karena aku jawab kehendakku. Oh iya ya Tuhan, iya benar. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini bersyukur, hidupmu tambah
tambah susah itu karena Tuhan itu sedang menjawab bukan kehendak saudara dan saya, tapi dia jawab yang jadi kehendaknya. Jadi kalau engkau dalam penderitaan ini termasuk kehendak Bapa enggak? Iya. Yesus itu sampai mati di kayu salib. Orang mungkin berpikir lah ini anaknya Bapa. Lah anak kok dibuat menderita. Mungkin Yesus berpikir lah aku ini kan bisa punya kuasa. Kamu yang nyalipin aku jadi kodok, jadi katak, jadi anjing. Bisa enggak jadi ular? Bisa. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa hidup ini menyelesaikan kehendak Bapaknya, bukan kehendak kita sendiri. Jadi hari ini yuk berbahagia aja. Saudara sudah dijawab sama Tuhan. Itu karena kehendaknya yang dijawab. Tangkap saudara. Jadi lewat penderitaan senyatanya baik. Makanya ujian hari ini setia belum cukup. Setia kalau ada embel-embel pemanisnya itu belum kategori setia yang tulus, ikhlas. Ya wis Tuhan, aku ya sudah melayani Tuhan, sudah ini, so what? Walaupun sudah ini, saudara juga sudah dibayar lunas sama Bapak di surga. Kita ini sudah dibayar lunas. Saudara tidak berhak protes. Orang yang sudah dibayar lunas itu istilahnya saudara menghamba dengan siapa? Saudara yang hari ini sudah membayar hidupmu lunas. Kita tidak berhak. Untung yang bayar lunas itu bukan iblis saudara. Yang bayar lunas hidupmu itu Tuhan yang kelewat baik. Yang Daud berkata kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti hidupku seumur hidup. Untung kita ini dibayar lunas oleh Tuhan yang bekerja dengan kebaikan kemurahan belaka yang selalu diberikan seumur hidup kita di dunia lewat dunia yang jahat ini saudara. Kira-kira kita ini hidup di dunia yang menyeramkan, tapi kita harusnya tidak perlu takut walaupun masa sukar, resesi. Kenapa saya berkata resesi dunia itu buat dunia? Jangan ikut-ikutan resesi, kita resepsi. Kenapa? Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka, anugerah Tuhan belaka yang mengikuti saudara dan saya itu seumur hidup. Jadi hari ini selama saudara belum mati, saudara masih hidup, masih ada nafas. Hidupmu memang di tempat badai, tidak usah takut. Saya ngalami hidup 13 tahun diproses. Saya ini melihat ketika saya setia tulus sama Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, itu yang saya nikmati. Sampai lupa dengan masalah, sampai lupa saudara. Saya cuman yang inget Tuhan, hidupmu baik. Makanya tadi saya kesaksian, kaki ini loh, sakit sedikit aja. Saya itu tidak pernah mikir mau ke dokter, mau cari obat apa. Saya ini orangnya ini termasuk dablek saudara. Saya itu tidak pernah mau pusing dengan sudahlah males gitu ya. Kalau mama saya suruh kamu ke cenciu, males sampai mama saya yang bawa ke cenciu saudara, tusuk jarum itu. Tapi hari itu saya cuma bilang gini sama Tuhan, kok kaki saya kemeng-kemeng ya Tuhan, habis pakai high heel gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan kebaikannya? Kirim orang yang tidak saya kenal, dipaksa suruh pakai karena Tuhan tahu Eli ini dablek, bebal. Kalau tidak dipakai kan ya tidak bakal dipakai. Kalau lihat inget itu saya itu merinding saudara. Makanya hari ini sesusah-susahnya hidupmu jangan menjadi kecewa. 3 hal yang simpel yang kita lakukan untuk tidak menjadi kecewa. Sementara saudara sedang dilenyapkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, bersyukurlah karena hari ini apa yang saudara doakan, yaitu kehendak Bapa supaya hidupmu selama-lamanya hari ini sedang dijawab. Kalau saudara hari ini tidak mengalami proses, hidupmu hidup dalam keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, dan saudara tidak dilenyapkan, maka itu bukan berasal dari Bapak. Saudara tahu jawabannya gimana? Saya bayangkan kalau bukan berasal dari Bapak, berarti saya tidak bisa ketemu Bapak.
dong. Lah saya berasal dari dunia, ditinggal nanti. Kalau rapture ditinggal, saudara. Makanya kita hari ini ucap syukur. Saya ini berterima kasih. Makanya kalau saya dikatai orang, Pak Nyoto ini brengsek dan sebagainya, saya marah. Saya bilang gini, jangan ngata-ngatai suamiku apa-apa. Dia tetap suami yang baik, yang membuat hidup kedagingan saya Eli berkurang, Kristus yang ditambah-tambahkan. Sesuatu yang dikurangkan pasti ada yang ditambahkan. Jangan takut. Hari ini keuanganmu berkurang, cinta suamimu berkurang, suatu kali yang ditambah-tambahkan dari Tuhan itu pasti berbicara lipat-lipat. Ayub dikurang-kurangkan setelah dia hidup imannya murni, dia percaya murni, hari itu juga dia ditambah-tambahkan. Amin. Yuk lihat Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayat yang simple, sederhana, tapi saudara bisa praktek ya. Jadi hari ini selamat buat saudara yang lagi ngalami proses. Kenapa saya katakan selamat? Karena kita semua hari ini sedang menggenapi kehendak Bapa. Selamat yang lagi ngalami proses, yang lagi dihabiskan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Harga dirimu jangan nyisa ya. Sekali lagi, harga diri, sakit hati, keinginan dagingmu jangan pernah ada sisa. Izinkan dihabiskan. Sampai saudara, kalau Bu Eli standarnya habis gimana? Habis gini tidak ada ibu-ibu yang konseling sama saya lagi setelah firman ini. Bu Eli sakit hati, itu belum dihabiskan ya. Saya gampang hari-hari ini kalau konseling sama orang mulai, Bu Eli saya sakit hati, suami saya bohongi saya lagi, pergi sama wanita tobat, katanya mau kerja ketahuan. Sudah ya, harga diri, sakit hati jangan dipertahankan. Sudah, orang yang sudah habis akan, dan iman yang sudah teguh, dia akan gini, enggak apa-apa, aku tetap tenang, tetap percaya karena Yesus menyelesaikan kehendak Bapa. Aku tidak mau lagi punya keinginan apapun ya. Di Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Jadi tidak ada orang yang milik Kristus itu sudah tidak punya keinginan apapun. Itu ayatnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia ya di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini berkata percaya ya. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian, jangan pakai akal logika kita. Yang ketiga yaitu jangan andalkan kekuatan kita, tapi akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka baru ayat ini berkata, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini mungkin jalan hidup kita itu bengkok-bengkok. Sudahlah, tenang. Sudah, tenang aja. Yang penting taat. Tuhan itu lagi bawa proses hidupmu yang berliku-liku itu untuk meluruskan jalan hidup kita yang selama ini menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, selain iman seperti Ayub, imanmu ndak boleh tenggelam timbul. Selain itu juga hidup kehendakmu, dagingmu yang sedang dilenyapkan. Orang benar sekali lagi standarnya cuma 3. Respon ya, ujian hati, ujian iman. Hari ini 3 hal ini yang saudara perlu ikuti aturan main Tuhan setiap kali. Yang pertama, 3 hal. Bagaimana kalau hari ini engkau diproses Tuhan? Jangan menjadi kecewa hidupmu. Percaya aja sama Tuhan dengan segenap hati. Hari ini yakinlah bahwa proses ini hanya untuk melenyapkan keinginanmu dan menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi percaya dengan segenap hati. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu jangan pakai akal logika. Hari ini memandang masalah kalau menurut akal logikamu tidak masuk akal.
Seperti saya tidak masuk akal. Saya diproses Tuhan ketika saya melayani Tuhan. Waktu jadi ibu sosialita Pak Nyoto baik-baik, 2 tahun saya melayani Tuhan, membuka rumah saya untuk persekutuan doa. Di situ ketika Victory 2 tahun berdiri, di situ proses bonyok saya terjadi. Tapi semakin pakai akal logika ya, semakin bersandar kepada pengertian saya sendiri, saya semakin kecewa sama Tuhan. Saya semakin menolak Tuhan. Saya bilang Tuhan tidak masuk akal. Ikut Kristus katanya siapa yang bilang katanya ikut Kristus itu enak, ikut Kristus itu janjinya berkat, janjinya pemulihan, kelimpahan. Buktinya saya ikut Kristus, melayani Kristus. Dulu melayani dunia, hidup saya bahagia dengan Pak Nyoto. Tapi waktu saya melayani Kristus, hidup saya berdarah-darah. Tidak masuk akal. Makin kita andalkan logika kita, pakai akal kita, maka kita makin melihat bahwa Tuhan tidak masuk akal, Tuhan raja tega, Tuhan kurang kerjaan. Hari ini pastikan, kalaupun kita masih di PHP sama Tuhan ya, sekarang PHP bukan hanya dari suami, banyak orang kecewa sama Tuhan karena dikasih pengharapan palsu. Kayaknya Tuhan beriman dapat, tambah parah. Beriman dapat, tambah parah. Sampai ada orang juga yang beberapa waktu itu sering ngomong gini, saya itu tidak mau berharap banyak dari Tuhan, karena semakin saya berharapnya banyak, semakin kecewanya banyak. Jadi hidup saya flat. Salah besar. Saudara harus beriman, berharap banyak, selebihnya urusan Tuhan. Tapi pasti percayalah, setiap pengharapanmu hasilnya tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Itu firman yang berkata. Jadi teruslah berharap, tapi jawabannya urusannya Tuhan. Hari ini jangan kecewa ketika pengharapanmu masih terlihat di PHP, pengharapan palsu terlihat. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah palsu. Dia tidak pernah lalai dari janji-janjinya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan itu palsu janjinya, nggak akan pernah. Dia menggenapi, tapi yang dia mau hari ini kehendaknya dulu terjadi, yaitu yang paling utama. Bukan masalahmu pulih di dunia. Engkau bukan sekedar kejar target kaya, punya rumah, punya mobil. Itu mati tidak dibawa, bukan targetnya. Target Tuhan yaitu supaya saudara hidup selama-lamanya. Itu targetnya. Jadi hari ini waktu targetnya sudah terjadi, engkau sudah muncul iman seperti emas, keinginan dagingmu sudah lenyap, maka hidupmu pasti diberkati berlipat seperti Ayub, Yusuf. Yusuf ngalami proses karakter. Ayub karakternya sudah baik, tapi imannya up and down ya. Dia masih banyak hidup takut dan khawatir. Yuk, 3 hal. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua ya, percaya itu standarnya harus segenap hati. Jadi kalau setengah hati boleh enggak? Enggak boleh. Orang kalau kecewa sama Tuhan berarti percayanya setengah hati. Setengah lihat fakta, setengah lihat Tuhan. Mulai hari ini praktek. Penuh mata ini lihat Tuhan, buta lihat fakta. Kalau kita hari ini mau percaya dengan Tuhan segenap hati, maka mata tidak diizinkan untuk melihat fakta sedikit pun. Sedikit pun tidak boleh lihat. Ngintip-ngintip boleh Bu Eli, tidak boleh. Namanya segenap hati. Sudah Tuhan, hari ini aku berdoa, tapi hasilnya makin buruk. Aku memilih tetap tenang, tetap percaya. Itu orang yang segenap hati. Yang ketiga yaitu jangan andalkan kekuatan kita, tapi akuilah dia dalam segala lakumu. Maka kalau dia sudah meluruskan jalanmu, maka berkat
yang namanya pemulihan, yang namanya mujizat itu pasti semuanya akan ditambah-tambahkan. 3 hal, yuk simple aja. Bagaimana saya berusaha merangkum hal yang simple, tapi ini juga gampang ingatannya. Ambil, percaya dengan segenap hati. Contoh di Mazmur 118 ayat 1 dan 5. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 1 dan 5. Yuk kita baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apapun alasannya hari ini jangan kecewa. Saudara harus belajar mengucap syukur. Walaupun suamimu belum kembali, suamimu makin parah, keuanganmu belum kembali, keuanganmu makin parah, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Saudara jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa karena seolah-olah Tuhan mengizinkan engkau menderita. Kita ini lagi diuji, selain emas, murni iman, karakter, 3 hal. Saya selalu merangkum ini. Ujian itu 3 hal. Ujian karakter, ujian iman timbul seperti emas, ujian karakter Kristus. Yang ketiga, ujian setia yang tulus. Waduh, berat ya Bu Eli. Tidak berat. Orang kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak berat, karena dia akan tahu target Tuhan, iman yang murni, karakter Kristus, setia yang tulus. Nanti saya bahas ini khotbah 3 ya. Nanti di berikutnya nanti saya akan bahas bagaimana setia yang tulus, iman yang murni, yang kedua yaitu karakter Kristus. Nah, bagaimana? Yuk lihat. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini apapun bisa berubah, tapi kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Apakah dengan suamimu yang meninggalkan engkau, sampai engkau dicuekin, uang Bu Eli tidak dikasih? Tenang aja. Kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Cinta suamimu bisa berubah, keuanganmu bisa berubah, badai hidupmu boleh bertambah sulit, tapi satu hal, Tuhan yang berdiri di atas kenyataan hidupmu adalah Tuhan yang baik dan kasih setianya selama-lamanya. Lihat ya, ayat 5 ini luar biasa. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jujur, kalau orang banyak berdoa itu pasti banyak tenangnya. Saya ini heran. Orang katanya sudah doa puasa, doa berjam-jam, tapi tidak pernah tenang lega. Itu yang jadi tanda tanya, tanda seru. Ayat ini jelas. Kenapa saya berkata kalau sudah kefefet, yuk lakukan langkah yang paling mudah tertepat ini. Berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya bukan dengan seperti engkau pergi ke paranormal, bim salah bim, jawaban turun. Oh, bukan itu. Tapi Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Karena kehendak Bapa itu harus selesai dulu. Lah kalau saudara tidak lega, saudara kecewa sama Tuhan, kira-kira saudara makin kejar kehendak saudara enggak? Iya. Makanya Tuhan itu tahu tipnya doa itu tenang. Tiap kali saudara doa, saudara jangan mimpi jawaban itu seperti mantra. Memang ada yang sudah jawabannya langsung instan ada, tapi tidak semua orang. Ketika saudara cuma berpikir, satu kali saya mikirkan, ada satu kesaksian yang membuat saya tak kagum dengan cara Tuhan. Orang ini berbicara gini, waktu saya membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, hari itu saya harus bayar. Dan waktu saya dan istri berdoa, hari itu Tuhan kirim orang ini bayar lunas tagihannya dengan nyicil, saudara. Waktu itu saya mikir gini, oh kok enak ya, jawabannya instan. Lah saya sudah doa bertahun-tahun kok tambah parah Tuhan.
Saya selidiki dan saya tanya sama orangnya. Orang bilang apa? Iya Bu, lah kesaksiannya ini kan Ibu tidak tahu. Lah saya kan sudah berdoa bertahun-tahun. Oh, saudara tangkap ya. Kadang-kadang kita tahu bahwa dia sudah berdoanya, ngalami proses itu sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang ketika tahun itu dipulihkan secara instan, itu karena proses doanya sudah bertahun-tahun, saudara. Makanya jangan menjadi kecewa kalau jawaban doamu belum terlihat hasil spektakuler. Itu pun sudah dikasih jawaban, yaitu kelegaan untuk menyelesaikan kehendak Bapak supaya kita mampu. Kita ini kalau ndak lega, ndak tenang, kita ndak akan mampu loh menyelesaikan kehendak Bapak. Coba kalau Tuhan Yesus itu panik di kayu salib, kira-kira bisa ndak menyelesaikan kehendak Bapak mati di kayu salib buat dosa umat, seluruh umat manusia, bukan dosanya, bukan kesalahannya? Kira-kira mau ndak? Ndak masuk akal, ndak masuk akal. Saya juga waktu Tuhan berbicara gini, Eli, sabar, kamu ini sedang bayar harga buat suamimu. Kok enak, kok dia selingkuh, kok saya yang bayar harga, Tuhan? Nggak masuk akal. Tapi itulah hati untuk mengikut Kristus, menyelesaikan kehendak Bapa. Ada seorang yang harus dikorbankan, berani bayar harga untuk jiwa. Lah Yesus itu sakit bonyoknya, itu matinya buat menanggung seluruh umat manusia. Saudara cuma diminta bayar harga buat suamimu, saudara ndak mau. Kelewatan ndak sih? Kelewatan. Tangkap ya saudara. Makanya saya paling menolak perceraian. Kenapa istri kalau berkeluh kesah jeleknya suaminya, kelewatan suaminya, dia mau cerai? Berarti dalam pemandangan Tuhan, saudara yang kelewatan ini cuma satu, ibu-ibu, bapak-bapak juga satu istri. Ayolah, jangan ditukar tambah, bayar harganya. Lah Yesus itu bayar harga buat seluruh umat manusia, ditimpakan rasa sakitnya. Saudara cuma satu. Kalau saudara tidak mau, itu namanya kelewatan. Kelewatan. Kayaknya saya tidak sempat bahas semuanya karena waktunya sudah mau habis. Sebentar, oh masih ada. Ya kayaknya waktunya sudah mau habis ya. Jadi yuk cepat aja. Yang pertama, Bu Eli, gimana kalau percaya dengan segenap hati? Sudahlah, mengucap syukur aja. Hari ini engkau belum lihat jalan keluarnya, ya sudah, bersyukur aja. Yang kedua, berdoa aja. Orang yang percaya dengan segenap hati nggak lihat fakta, sudah buta. Pokoknya terima kasih Tuhan, berdoa, tenang. Tangkap ya, gampang ya. Saudara lihat ya, orang yang percaya dengan segenap hati, ini mulut gak akan komplain sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Kok gini lagi Tuhan? Sampai kapan? Mengapa ini harus terjadi? Nggak. Setelah khotbah ini, kita punya pola hidup, gaya hidup, lifestyle yang percaya dengan segenap hati. Kalau lihat fakta buruk, saudara bilang gini, ya wes lah Tuhan, kehendakmu, suka-sukamu, thank you, bersyukur. Setelah itu berdoa. Setelah itu akan jadi tenang. Karena waktu berdoa, Tuhan menjawab saudara dengan kelegaan. Jadi saudara akan bilang gini, aku akan tenang, jalani badai bersama Tuhan. Aku akan terus berjalan maju. Aku tidak akan goyah. Semangatku akan terus melihat Tuhan. Dua pembahasan ini kayaknya akan saya sambung ya. Berikutnya nanti saudara juga bosan. Saudara masih mau bertahan sebentar aja? Mau ya? Sebentar saya selesaikan ya. Saya selesaikan 2 poin ini. Yang pertama ya, tadi sudah gampang ya. Bersyukur, berseru, dan tenang ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jangan pakai akal logika kita. Buka Mazmur 118 ayat 6 sampai 10. Waduh, ini banyak ini. Mazmur 118 ayat 6 sampai 10. Nggak apa-apa, sudah dijawab, dibaca aja. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Orang kalau nggak pakai akal logikanya, kita ini nggak akan takut menghadapi. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang mereka, memandang rendah mereka yang membenci aku. Lihat ya, yang ke-8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada pakai akal logika.
daripada percaya kepada manusia. Saudara makin percaya sama manusia, pengertianmu sendiri bahwa orang ini bisa diharapkan ternyata mengecewakan, saudara akan makin terpuruk. Yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Demi nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, hari ini katakan apapun, tidak usah pakai akal logika. Kalau engkau menghadapi usaha yang bangkrut, demi nama Tuhan Yesus, aku pukul kebangkrutan. Demi nama Tuhan Yesus, aku pukul wanita tobat. Demi nama Tuhan Yesus, aku hancurkan penyakit kanker. Itu sesuatu yang tidak pakai akal logika. Hari ini sulit, tapi engkau punya satu tip membelah laut. Demi nama Tuhan Yesus, laut terbelah. Seperti saya kesaksian, waktu saya tidak dapat parkir, anak saya wisuda. Saudara tahu apa yang saya lakukan waktu kepepet? Saya tidak pakai akal logika. Anak saya bilang gini, tidak mungkin mam, ini semua sudah penuh, orang semua mau menghadiri wisuda, mami mana mungkin dapat parkir di area dekat, sementara saya terlambat. Mami tidak bisa setir mobil ini. Gimana ya mam, gimana ya mam? Saya cuman ambil alih yang tidak mungkin. Saya cuma bilang gini di depan anak saya, demi nama Tuhan Yesus, laut terbelah, parkir tersedia. Saudara tahu kan kesaksiannya? Itu parkir, tiba-tiba waktu di depan lapangan persis ada mobil keluar, satu-satunya mobil keluar, dan itu anak saya yang dapat. Malah dapat VVIP depan persis tempat anak saya wisuda. Itu karena satu kuasa, demi nama Tuhan Yesus. Waktu kita tidak kecewa, tapi kita hari ini tidak pakai pengertian akal logika kita. 3 hal. Yang pertama, memandang rendah musuh sekalipun itu raksasa. Kalau kita pandang raksasa terus sebagai yang terbesar, maka Tuhannya yang kecil. Yang kedua, berlindung pada Tuhan sekalipun kenyataan itu buruk. Itu orang yang tidak pakai akal logika. Yang ketiga, yakin musuh akan kita pukul mundur demi nama Tuhan Yesus. Gampang ya? 3 hal apa? Memandang rendah musuh, berlindung aja sama Tuhan walaupun kenyataannya bonyok. Yang ketiga, yakin. Memandang rendah, berlindung, yakin dengan nama Tuhan Yesus, maka segala musuh pasti aku pukul mundur. Saudara, jangan kecewa. Lakukan terus kuasa ilahi di dalam tubuh, di dalam hidup kita. Kita punya kuasa. Demi nama Tuhan Yesus. Lihat ya, Daud berkata, aku pukul musuhku, mereka mundur, mundur, mundur. Kita yang maju, musuh kita yang mundur demi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, jangan andalkan kekuatan. Yuk buka Mazmur 118 ayat 15 sampai 18. Mazmur 118 ayat 15 sampai 18. Ini ayat yang selesai. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Lihat ya, 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Hajaran yang keras sedang terjadi karena Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam maut. Justru hajaran yang keras itu menyelamatkan saudara dari perjalanan keinginanmu yang dilenyapkan. Hari ini Tuhan tidak mau kita mengalami maut, tapi hajaran yang keras. Lihat ya, Daud berkata, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Hari ini jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan dalam setiap lakumu. Kenapa? Karena andalkan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yang kedua, meninggikan. Tangan kanan Tuhan yang diandalkan akan menyelamatkan saudara dan saya dari hajaran yang keras dan maut.
Hari ini ndak usah bingung, hajaran keras itu tangannya sendiri yang menghajar. Nanti tangan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Ndak perlu takut, hari ini tetap semangat, tetap kuat. Saya sudah selesai. Saudara, 3 hal ini akan membawa kita tidak menjadi kecewa. Percaya dengan segenap hati, tadi bersyukur, berdoa berseru, dan jadilah tenang. Yang kedua yaitu jangan pakai akal logika kita, pandang rendah musuh, karena demi nama Tuhan Yesus itu yang terbesar, yaitu berlindung aja pada Tuhan. Ndak ngerti, jangan kecewa. Yang ketiga, yakin aja bahwa dengan dalami nama Tuhan Yesus kita pukul mundur. Yang ketiga, jangan andalkan kekuatan, yaitu andalkan tangan kanan Tuhan untuk melakukan keperkasaan, meninggikan dan menyelamatkan saudara dan saya dari hajaran. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Besok yang ada di Jakarta, saya ada khotbah 3 kali, ada di Plaza Indonesia, nanti saya posting lah ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat pagi ini hambamu masih diberi kekuatan untuk menyampaikan isi hatimu. Kami percaya anak-anakmu setelah live ini mereka tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Tidak merasa Tuhan itu memberi pengharapan palsu, tapi Tuhan itu lagi memberikan satu jawaban di mana kelegaan untuk menyelesaikan kehendak Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan setiap pergumulan kami, keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, anak-anak ke dalam tangan-Mu, pekerjaan semua. Biar Tuhan yang ambil alih hari ini untuk menjadikan hasil yang terbaik. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.